Halo semuanya, kembali lagi di Jurnalaska Podcast. Kali ini bersama aku Aidi Almi dan kita udah kedatangan tamu yang luar biasa nih teman-teman, yang inspiratif dan pastinya role model bagi para remaja. Siapa lagi kalau bukan Mas Fatu? Hai Mas. Hai Lunyit. Hai. Halo Ginrejers, halo teman-teman Ginre semuanya, teman remaja. Aku Ilham Fatur Rahman. Kalian bisa panggil aku Ilham atau Fatu. Oke, aku enaknya manggil apa nih? Bebas deh. Bebas. Enaknya apa nih Lunyit? Mas Fatu kali ya? Boleh. Oke, gimana Mas perasaannya? Perasaannya senang. Senang bisa kembali lagi bergabung di Jurnalaska. Oh iya, dulu Mas Fatu udah pernah ke Jurnalaska Iya, ya? pernah waktu itu. Masya Allah. Berarti itu akhirnya Mas Fatu sangat menginspirasi teman-teman. Belajar bareng. Iya. Lebih tepatnya mungkin lebih belajar bareng ya. Oke, namanya Lunyit. Lunyit. Oke, aku pengen nanya dulu nih. Apa? Kenapa kok namanya Lunyit ya? Filosofinya itu seperti apa itu? Kalau filosofinya aku kurang tahu sih, tapi Oke. kalau kata ibuku Lumit itu terakhir. Terakhir? Iya, Wah, anak terakhir gitu. terakhir. Oke. Anak terakhir? Iya. Tak kira generasi terakhir gitu. Beda ya? Oke. Jadi Lunyit sekarang kelas berapa? Aku kelas 10. 10 di... Iya, semangat kedua batang. Mantap banget. Berarti kemarin kan bersama Kak Bita ya? Iya, dulu sama Kak Bita Ya, ya. Kak Kalau aku Bita. di kelasnya Kak Bita. Ya tentunya di hari ini sangat luar biasa sekali bersama dengan Jurnalaska, teman Jurnalaska ada Mas Hasan, Pak Hayin dan teman-teman sekalian. Ini dia ada di kafe mana? Blue. Space Blue. Keren banget, estetik banget teman-teman. Ini seperti jadi kalian kalau mau kesini tinggal main aja, join, dan kalian bakal nemuin hal-hal yang beda dengan kafe-kafe yang lain. Wah, dipromosiin Mas Fatu nih. Promosi Berarti juga ya? teman-teman harus kesini, wajib banget Harus ya. mampir, harus Iya, mampir. harus mampir. Wajib. Oke, kali ini kita bakal ngobrol apa aja nih, Ungit? Ngobrol tentang Mas Fatu. Kalau dulu kan Mas Fatu tuh juara 2 duta genre Ya, ya, oke. Jawa Tengah. Jawa Tengah, tuh. Ngomong-ngomong, denger-denger juga nih Mas Fatu akan lanjut ke nasional. Oh ya? Iya atau enggak? Iya, mungkin ya. Iya. Bismillah aja. Amin, bismillah. Oke, jadi kita bakal sedikit, ya mungkin sharing-sharing aja ya. Iya. Belajar bareng, sharing-sharing versi Lunyit, versi aku, dan versi teman-teman juga seperti itu. Nah, Mas, perasaan Mas Fatu ketika sudah sampai di titik ini tuh gimana sih? Kan Mas Fatu juara 2 juta genre Jawa Tengah, temen-temen keren banget ya. Dan ngomong-ngomong mau lanjut ke nasional, gimana ini perasaannya? Sebenarnya kalau kita bicara soal perasaan ya Lunyit, lebih tepatnya kalau senang banget. Kalau bahagia banget kan. Dan sebagai tepatnya lebih ke bersyukur aja sih. Karena gak tau kenapa ini apakah vibes aku hoki terus beruntung atau bagaimana gitu loh. Lebih tepatnya ya lebih bersyukur aja karena pertama belajar dengan salah seorang yang istilahnya aku itu baru di genre karena baru tergabung 2022. Ternyata dengan konsistensi awal saya masuk di situ, awal nggak sengaja masuk duta kampus. Ya mungkin dikit bercerita ya. Berarti awalnya tuh Duta kampus. Ya? Aku dari UMBP Universitas Mulia Pekajangan Pekalongan. Jadi waktu itu ada event duta kampus yang diadakan oleh Pikma Sahabat. Di situ mendapatkan juara 1 walaupun waktu itu juga mepet banget loh Nyit. Jadi waktu pas hari hanya itu, bukan hari ya, H-1 itu ada TM. Aku tuh baru ditunjuk. Oh iya? Iya, kalau di kampus aku bisa dipanggil Ilham gitu. Kalau di genre Fatu, karena mungkin Instagram saya @fatu ya. Fatu. Jadi waktu itu ditunjuk H-1 untuk technical meeting. Kamu nanti ikut join ini ya, duta kampus. Duta kampus itu apa Bu? Belum tahu. Jadi waktu itu bahas tentang duta kampus. Dan sebenarnya point of view untuk duta kampus kan kita merumuskan kampus kan. Iya. Dan waktu itu dengan belajar yang sangat singkat, belajar tentang UMP itu seperti apa, duta kampus seperti apa, dan nggak tahu kenapa kok juara. Walaupun ya menurut aku itu hoki lagi. Dan kemudian lanjut lagi ke tingkat yang lebih di tingkat kota, masuk nih ada seleksi kan waktu itu kalau delegasi dari UMPP. Kalau nggak salah UMPP itu mendelegasikan ada 6 orang karena juara dari output duta kampus. Nah, hal yang lucu ketika saya baru juara duta kampus atau aku dari juara duta kampus, aku itu disuruh salam genre. Oh iya? Kamu tahu salam genre nggak? Belum tahu. Jadi kalau aku bicara soal salam genre seperti logonya seperti ini. Nah, artinya itu ini menzerokan 3 permasalahan remaja. Oh, 3 ini ya? Ya, 3. Ini kan 0 ya. 3 menzerokan. Ada seks pranikah, pernikahan dini, dan nafsah. Nah, salam genre kan pasti ini menjadi tagline ya, istilahnya kita menjadi kebiasaan di teman-teman genre. Kalau di salam genre itu bisa menjadi ciri khas, oh ini anak genre. Nah, waktu itu
juara duta kampus kan juara 1. Disuruh salam genre nggak tahu. Oh gitu. Terus gimana tuh? Mas saya nggak tahu. Loh, pada ngeliatin semua. Ini mau ganti atau gimana ini? Dekan banget. Baru juara mau diganti gitu kan. Nah, masuk ke tingkat kota, alhamdulillah juara lagi. Dan di tingkat provinsi ya tentunya ada perjalanan yang berbeda-beda kan. Di tingkat provinsi berproses, ada program kerja, ada intens kelas juga. Ada terkait dengan bagaimana kita harus paham tentang genre. Substansi genre itu banyak banget. Yang lo tahu tentang genre apa? Contohnya, satu aja deh. Kita genre, kalau genre itu taunya tuh, kalau genre itu kan katanya ada kayak konselor gitu ya. Oke, konseling online benar. Nah itu katanya kan di SMA 2 juga ada. Ada, gitu. iya ada. Nah itu tuh di genre gitu tuh buat teman sebaya gitu kalau misalkan mau curhat-curhat gitu. Bisa, bener Iya juga sih. Itu menjadi bagian dari PIK remaja. Iya, Jadi iya, pikir aja. yang saya tergabung sebelumnya itu di PIK Mas Sahabat itu kan PIK remaja. Kalau kita mengenal PIK itu bener wadahnya teman-teman remaja atau wadahnya dari teman-teman genre itu sendiri. Jadi kalau kita bahas PIK remaja tadi Unyit bahas terkait dengan konselor ya. Iya. Bener banget. Ada poin penting, ada pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi pendidik sebaya itu seakan-akan kita bertindak sebagai narasumber dan konselor sebaya kita sebagai konseling untuk teman-teman ada di sekitar. Terkadang beberapa hal yang menjadikan orang-orang itu ragu untuk bercerita ya karena takut idenya ceritanya itu bocor. Kebocoran. Nah, dengan adanya wadah PIK ini, teman-teman konselor ini bisa merahasiakan dengan hal itu. Karena kita lebih akrab kan, dan cenderung kalau lu cerita itu ke ibu atau ke teman? Ke ibu. Ibu. Yang beda versi ya, beda-beda. Tapi sebagian besar kalau survei itu, sebagian dari survei itu menunjukkan bahwasanya remaja itu lebih cenderung cerita ke temennya, seperti itu. Nah, makanya wadah dari PIK ini salah satu untuk menyampaikan aspirasi tentang remaja dan juga kita mengolah emosi terkait dengan kesehatan mental itu remaja itu sendiri. Nah, bercerita, kalau Lunyit mau cerita ke teman PIK melalui konselor. Nah, itu seputar tentang genre. Nah, kala itu di kota juara 1 dan masuk ke provinsi. Begitu juga dengan persiapan yang telah dijelaskan tadi. Ya, kembali lagi kayaknya hoki lagi di tingkat provinsi. Dapat juara 2 dari 35 kabupaten kota waktu itu. Nah, bersyukur sih hoki dan senang tentunya. Hoki. Lebih nggak nyangka sih. Iya. Karena perjalanannya ya menurutku sangat singkat dibandingkan teman-teman yang udah di genre bertahun-tahun. Waktu itu ya mungkin baru 1 tahun ya aku berturut-turut langsung ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Aku ngerasa ya bersyukur banget gitu. Nah, ngomongin soal genre nih Mas, kan dari Jawa Tengah dan ini mau lanjut ke nasional kan? Itu tuh gimana sih Mas ceritanya kok bisa lanjut ke nasional? Oke, kalau cerita tentang ke nasional sebenarnya ya emang output dari pemilihan duta genre kan ada tingkatannya. Ada tingkat yang terkecil kan dari kelurahan, kemudian ke kecamatan. Setelah kecamatan ke kabupaten atau kota, ke provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Nah, itu ada urutannya sendiri-sendiri. Jadi setiap yang juara ini bakal didelegasikan. Tidak hanya dia punya program kerja atau punya selembang aja, tapi kita juga harus bagaimana sih berpartisipasi dalam masyarakat. Kita juga mengenal terkait dengan konsep MYP ya, Meaningful Youth Participation atau partisipasi remaja yang bermakna. Jadi di sini remaja itu istilahnya mempunyai kedudukan yang sama. Tidak hanya kita mengenal sebagai objek pembangunan, tapi kita juga bergerak sebagai subjeknya. Kita berpartisipasi bareng-bareng. Kamu tahu nggak Golden Generation atau bonus demografi? Belum. Generasi emas tahu nggak? Pernah dengar? Pernah sih, tapi belum paham banget. Nah, tak kasih tahu nih, kita belajar sharing ya. dulu. Jadi salah satu poin di mana bangsa Indonesia itu bakal merdeka 100 tahun itu dinamakan Golden Generation atau generasi emas. Nah, ini akan dicapai 2045 karena kita merdeka 1945. 100 tahunnya nanti di 2045. Jadi harapannya di 100 tahun ini Indonesia itu menyongsong untuk Indonesia lebih maju. Sekarang kan Indonesia berkembang kan, negara berkembang. Nah, tentunya yang dipersiapkan dalam itu ya salah satunya adalah terkait dengan SDM-nya. Nah, SDM ini diwujudkan dalam bentuk remaja. Karena usia produktif itu akan lebih cenderung berperan di dalam hal itu. Nah, sebagian besar remaja di Indonesia itu udah 1/4 penduduk di Indonesia. Ada 270-an sekian. Nah, itu menjadikan bahwasanya ya memang urgensi sekarang itu terfokus untuk remaja. Jadi partisipasinya. Kalau berbicara soal cerita kenapa saya ke nasional, sebenarnya kemarin udah maju tahun 2023 yang Iqbal Happy yang juara 1
mereka udah maju di tingkat nasional dan ternyata hasil belum memberikan untuk Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah dievaluasi ada beberapa yang harus kita selesaikan juga, ada juga terkait dengan peraturan baru dari nasional, apa yang perlu diselesaikan. Dan mungkin dari evaluasi tersebut di Provinsi Jawa Tengah kita untuk berpikir mengabdi dulu 1 tahun, karena sebelumnya karena udah pemilihan bulan Maret kalau nggak salah, Maret, kemudian langsung masuk lomba itu Oktober. Berapa bulan tuh? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 7 bulan, belum ada 1 tahun. Nah mungkin jadi evaluasi juga di situ. Terus juga terkait dengan keilmuan yang lain atau hal-hal yang lain yang menjadi urgensi di tingkat nasional perlu ditingkatkan lagi. Dan setelah evaluasi tersebut, waktu itu ada pertemuan di Magelang dengan Forum Gini Forum Gini Kabupaten Kota, dan juga ada terkait dengan Forum Gini Jawa Tengah, dan dari kantor BKKBN itu kita ada evaluasi kerja. Dari evaluasi kerja ini kemudian dirujukkan untuk pengambilan mungkin bakal maju ya tahun yang sama, mungkin di tahun 2023 tahunku sama tahunnya Iqbal dan Happy. Dan di situ yang bakal jadi delegasi ada beberapa nama, yang juara 2, 3 dan seterusnya. Dan waktu itu namaku terambil, istilahnya apa ya, menjadi pilihan. Nah selebihnya kan keputusan itu kembalikan ke dinas kan, dan menjadi ketentuan juga. Nah akhirnya setelah proses yang cukup panjang diumumkan bahwasanya saya dan pasangan saya dari Surakarta, Kak Sylvia, itu yang maju ke tingkat nasional tahun ini. Dan tentunya ya kembali lagi kayaknya hoki banget ya. Wah, kan keren banget perjalanannya juga, wah luar biasa sekali. Kalau kita bicara soal perjalanan beda-beda ya. Beda-beda. Sangat naik turun. Oke. Ya mungkin sedikit ceritanya seperti itu sih. Bersyukur banget dan kayaknya aku beruntung lagi gitu. Gitu loh Nyit. Kalau ngomongin soal persiapan nih menuju ke nasional, apa aja sih yang Mas Fatu persiapkan? Oke, sebenarnya aku nggak akan lebih panjang lebar ya. Bukan panjang lebar sih, ini sebenarnya persiapan umum teman-teman juga, umum banget, dan pasti mereka juga melakukan gini. Aku mau nanya juga ke Lunyit. Kalau Lunyit mau berangkat ke sekolah, persiapannya ngapain biasanya? Menyiapkan pelajaran, menuju sekolah gitu. Boleh. Bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 5. Jam 5? Oke. Terus jam 5 itu ngapain aja? Jam 5 biasanya main HP dulu, habis itu baru mandi, habis itu baru sarapan. Sholat gak nih? Sholat dong. Masa kelupaan sholatnya? Nah itu juga ya mungkin basic umum ya, terkait juga terkait dengan sehat. Perlu nggak sih kita sehat, kan sarapan juga sehat kan? Nah terus kamu tidurnya jam berapa nih? Aku tidur tuh paling malam tuh jam 10, kalau nggak jam 11. 10? Yakin 10? Iya. Wow, aku yang tim tidur jam 2, jam 3. Wah, merasa iri ya. ya itu sekilas tentang Lunyit kan, tentang perjalanan mau sekolah. Ya sama seperti halnya persiapan aku buat ke nasionalnya, mungkin urgensinya tentang itu ya, pembagiannya itu berbeda sedikit ya. Ya kita juga lihat dari kesehatan fisik dulu, persiapan fisik. Kalau kita nyiapin terkait dengan persiapan lomba pasti harus ekstra dong. Nah penting juga kayak pola tidur, habit ya, atau kebiasaan. Bagus banget kamu tidur jam 10. Jadi tadi berapa jam ya? Jam 10 sampai jam 5. 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 7 jam. Oke lah 7 jam. Dan biasanya kalau orang-orang mahasiswa, teman-teman yang bekerja keras, ya mungkin tidurnya beberapa jam aja. Tapi bukan menjadi batasan teman-teman. Perlu juga pola tidur yang teratur, olahraga yang teratur, kemudian terkait dengan istilahnya mengonsumsi vitamin, apalagi minum air putih 8 gelas sehari. Itu juga menjadi poin penting untuk kesehatan fisik kita. Jadi tidak hanya kita harus sehat atau kita harus pintar. Sehat itu jadi nilai basic yang harus kita tekankan. Kemudian itu bicara soal kesehatan, persiapan fisik ya. Kemudian kita masuk lagi ke persiapan emosional. Penting juga kita mengelola emosi, mengelola stres. Bagaimana ketika kita capek kegiatan, kadang kegiatan yang sekupnya kampus aja udah capek ya. Atau sekupnya di sekolah, kamu ikut apa aja contoh? Aku ikut Jurnalaska. Jurnalaska. Selain itu? Udah, Jurnalaska. Aktivitas lain ngapain aja kalau di rumah biasanya? Selain bersih-bersih rumah. Belajar. Baik. Mungkin akan menjadi, bukan jadi rahasia ya, aku mau nanya, selama aku sekolah sekarang udah kelas 10, capek nggak? Lumayan sih. Lumayan, Kurikulum Merdeka, ada project juga. Tuh, menguras energi
banget sih. Menguras energi ya, apalagi yang keliling. Iya ya. Bercanda ya guys. Jadi itu satu contoh aja. Jadi kalau kegiatan kan pasti capek banget. Kalau saya kegiatan di kota aja udah capek, karena kebetulan rumah saya itu di kabupaten sebenarnya, tapi saya jabat itu di kota. Jadi perjalanan dari kabupaten ke kota itu kurang lebih ada 40 atau 30 menit lah ke lokasi. Jadi itu waktu itu ya, dulu itu hampir setiap hari nongit. Setiap hari perjalanan di situ, setiap hari aku harus ambil bagian, karena bagian dari seorang duta genre kan titik tertinggi adalah tanggung jawab itu sendiri. Bagaimana kita persiapan untuk lomba juga, bagaimana kita mendukung program pemerintah juga, atau sering kita sebut ada banggakan sana di situ. Partisipasi remajanya itu seperti apa? Nah itu kan harus memposisikan diri. Jadi dari waktu itu benar-benar capek banget. Waktu itu aku jarang pulang. Serius? Jarang pulang ke rumah ya. Bukan pulang mana, ada ke teman biasanya aku teman. Karena di rumah itu terlalu jauh, karena biasa selesai itu jam 10 malam atau jam 11 malam, jadinya pulang ke teman. Waktu itu juga masih fokus buat kuliah. Kebetulan aku itu kuliah di program ZIP penjurusan S1 farmasi. Di farmasi. Jadi kalau anak farmasi itu ada laporan, ada ini, banyak banget, dan itu Gak kebayang ya capeknya. kadang kalau mahasiswa biasa aja itu mereka udah ngeluh karena laporannya begitu banyak dan jam tidur mereka terbatas. Tapi di sini ternyata aku bisa merangkap beberapa hal. Nah, di genre ini benar-benar diuji tentang kesabaranku, pola pikirku, pendewasaan ya, karena ya tadi perjalanannya capek banget. Kadang pulang selesai kegiatan aja malam. Belum lagi persiapan yang lain. Nah, itu persiapan emosional harus dikelola dengan baik. Kita harus self love, self reward. Kadang kita dapat uang kegiatan ya, seneng kan kalau dapat uang kegiatan. Terus kita jajan apa, pengen apa. Kalau versi makanan-makanan atau makanan yang biasa kita makan ketika self love seperti apa, itu jadi pemenuhan diri kita sendiri. Kalau versi kamu biasanya apa? Apa ya? Self reward. Aku jajan sih, aku suka jajan. Jajan, oke. Jadi suka makan ya? Iya. Baik. Ya itu juga penting. Kemudian persiapan, ya tadi kan ada dua kan, persiapan fisik, emosional juga untuk mengelola emosi. Terus lagi persiapan terkait dengan spiritual. Bagaimana hubungan kita dengan yang di atas kan? Ada istilah hablum minallah, hablum minannas gitu kan. Nah, hubungan kita dengan manusia, juga kita harus hubungan baik juga dengan yang di atas. Nah ini penting, bahwasanya ketika kita melaksanakan apapun, ya kita kembalikan ke yang di atas. Meridoi apa enggak? Dan ini kan udah menjadi bagian dari jalan dari atas ya, dari Allah atau dari yang Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Nah makanya kalau kita belajar ya, ibaratkan kalau kita berproses, jangan sampai kita nggak melibatkan yang di atas, tetap harus dilibatkan walaupun dalam skop kecil. Contoh ketika aku pengen pergi, bismillah dulu contohnya, itu penting. Setelah belajar selesai berdoa, itu penting. Itu contoh kecil, tapi ketika itu menjadi kebiasaan, itu bakal baik banget, bagus banget. Karena ya itu tadi, kita direstui oleh teman-teman, kita direstui orang tua, kita direstui dari semua pihak. Tapi kalau kita nggak direstui yang di atas, nggak bisa. Sulit ya. Paling bagus yaitu yang di atas dulu. Terus tadi juga terkait dengan relasi teman juga penting banget. Persiapan ya, kalau sekarang aku ke nasional ya lebih tepatnya gimana sih aku memperbanyak relasi aja teman. Kalau kita bicara soal teman, percaya nggak atau setuju nggak, teman itu hal terbaik bagi kita untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Setuju nggak? Betul sih. Dan berbicara soal teman, kamu lebih cenderung ketika ada masalah bercerita ke teman atau lebih memendam sendiri selain cerita ke ibu? Kalau itu lebih suka memendam sendiri sih. Penyelesaiannya biasanya kalau kayak gitu tuh. Ya sebenarnya kurang baik ya. Aku bukan tebak ya, feelingku ketika karakter kamu seperti ini, kamu cenderung nangis penyelesaiannya. Iya kan? Ya itu emang seperti itu biasanya. Tapi kalau kita cerita bisa plong ya. Kadang cerita itu tidak hanya ingin kita mendapatkan solusi, dengarkan aja udah senang. Ya lega gitu ya. Tapi dan nggak salah juga, karena setiap orang punya banyak versi gitu ya. Ada yang orang introvert, extrovert dan lain sebagainya. Dan itu tadi ya, ada berapa tadi? Fisik, emosional, kalau emosi, dan spiritual, dan satu lagi program kerja. Aku harus menciptakan program kerja yang bagus, inovasi yang bisa aku wujudkan, dan inovasi yang realistis. Dan sekarang penekanan aku di nasional ya, yang aku angkat itu program kerja dari tahun 2022 ke 2024 ini. Jadi udah berjalan, dan ini program itu udah menurutku
bisa dilaksanakan dengan adanya bentuk kolaborasi tadi. Nggak mungkin aku sendiri, perlu ada gandeng tangan, uluran tangan dari teman-teman juga. Nah makanya aku sekarang lebih memperbanyak relasi itu. Dan yang aku tonjolkan, iya betul banget. Dan yang aku tonjolkan sekarang adalah terkait dengan menciptakan inovasi. Karena remaja yang berkarya itu lebih menarik. Karena pola pikirku, bagaimana cara kita menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari lapangan pekerjaan. Seperti itu. Mungkin bisa jadi penyemangat bagi aku sendiri, gitu sih. Buat teman-teman juga. Iya. Oke. Nah kalau di nasional ini target Mas Fatu di nasional tuh ada nggak sih? Target ya? Gimana ya? Sebenarnya kalau kita bicara target, aku nggak pengen matok juara 1, 2, 3 ya. Tapi kan semoga ya. Amin. Udah ada nih gelar beberapa ya, tapi bisa nambah lagi di nasional kan? Iya. Siapa tahu. Tapi aku nggak berorientasi sih, lebih ke pengen memaksimalkan peran aja, berpartisipasi sebisaku, dan aku bisa intinya memberikan yang terbaik buat provinsi dan teman-teman, khususnya buat orang tua juga, gitu sih. Kalau ngomongin perjalanan Mas Fatu nih, Mas Fatu kan keren banget, udah dari tingkat kampus, dari Jawa Tengah, dan lagi mau ke nasional lagi. Nah itu tuh support system Mas Fatu tuh apa sih, atau siapa, kok bisa sampai sejauh ini? Oke, jangan bicara keren banget deh, keren aja. B aja sih sebenarnya. Keren banget tuh namanya. Menurutku B aja sih sebenarnya. Karena menurutku ya sekarang kalau kita bicara soal keren enggaknya, menurut aku ya, itu bukan berdasarkan prestasi yang kita miliki, tapi seberapa banyak apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu bisa dikatakan definisi inspirator atau inspirasi buat teman-teman gitu loh, atau orang yang benar-benar udah terjun, bukan hanya pandit yang teoritisnya, bukan hanya mereka itu menguasai tentang keilmuannya, enggak, tapi mereka udah praktek, karena itu tadi, ilmu paling baik itu datang dari pengalaman. Kita bicara support system. Oke. Aku nanya dulu nih ke kamu, support system kamu siapa? Orang tua. Oke. Ada lagi? Udah. Iya, cukup. Oke. Kalau kita bicara sistem, ya, orang tua nggak bisa dipisahkan ya. Iya. Sangat dekat banget, bahkan melekat. Orang tua ya, itu salah satu support system juga. Alasan saya bisa berdiri di sini dengan kaki yang cukup kokoh, fondasi yang cukup kuat ya dari orang tua. Bapak, ibu di rumah, ada adik, saudara, kemudian ada juga teman ya. Memang ketika kita ada permasalahan, siapa sih yang bakal bantu kita? Pasti mereka. Ya, pasti mereka. Dan itu memang aku tekankan sebenarnya, kalau teman itu sangat penting, relasi sangat penting, karena ya mereka yang bakal bantu kita. Ada juga orang-orang yang spesial, contoh sahabat, itu orang-orang spesial juga, ataupun support system yang lain. Dan sebenarnya kita tuh kadang lupa. Kita bicara soal support system, Longit. Tapi kita lupa pada diri sendiri. Iya betul, kadang kita lupa ya sama diri kita sendiri. Jadi setuju nggak support system itu datang dari sendiri, support system terbaik? Setuju sih. Kenapa? Tapi kalau emosionalnya kita terganggu tuh kadang susah gitu buat nyemangatin diri kita. Iya nggak sih? Iya sih, ya juga sih, nggak salah sih. Tapi setuju ya? Setuju. Emang bener sih. Sekarang emosinya berapa? Aku 15, mau 16. Wah, selisih 2 tahun nih, aku 17. Masa? 17 ditambah berapa ya? Ya, karena tadi kau bicara soal emosional, di fase kamu sekarang 16 tahun ya, 15 mau ke 16, ya memang kita bicara soal waktu juga. Berdasarkan proses kedewasaan, kita kan terbentuk juga dari pengalaman, terkait apa yang kita lakukan, pengambilan keputusan. Terkadang nggak semuanya benar, kadang salah juga. Kita berevaluasi dari situ, kita mengevaluasikan hal itu. Sama akhirnya kita belajar untuk lebih dewasa. Pasti untuk itu ke depan kamu bisa terasa kok. Dan sekarang ini adalah solusi yang tepat buat kamu ambil bagian untuk mengelola emosi kamu. Bergabung di Jurnal Aska. Oke, tadi support system diri sendiri. Memang benar, kalau kita bicara soal support system, teman-teman, sebenarnya support system terbaik itu datang dari diri sendiri. Karena ketika kita dalam pengambilan keputusan, kita dihadapkan oleh tantangan di depan kita dihadapkan oleh beberapa hal yang menjadikan bahwasanya kita harus bisa melakukan itu karena bentuk tanggung jawab. Kita kembalikan ke diri sendiri. Kalau bukan dari diri sendiri, ke siapa lagi? Ke teman, nggak bisa. Karena posisinya teman kita waktu itu nggak di situ. Itu secara langsung di situ. Nah, makanya kembalikan dalam setiap pengambilan keputusan, pendewasaan, proses diri sendiri itu sangat penting.
Makanya jangan sampai lupa buat mencintai diri sendiri atau self love versi kamu. Jangan sampai nggak self love gitu. Tapi kalau emosinya masih terus pasti bawanya emosi terus gitu. Oke, kalau emosi setiap orang kayaknya emosi ya. Iya. Emosi pasti emosi. Aku juga sering emosi. Ada beberapa hal yang menjadikan aku emosi ya. Hal-hal sepele, hal-hal Iya, kecil. betul banget. Tapi ya gimana lagi kalau kita capek, ya emosional. Gitu ya. Sering juga. Sering. Iya. Itu proses juga buat lebih dewasa. Kita kan mendewasakan diri sendiri itu juga butuh proses, gak instan. Nah, contohnya tadi di fase-fase ketika kamu punya tanggung jawab, di situ mau nggak mau kalau kamu nggak bisa, ya kamu harus bisa. Itu proses. Benturannya dengan diri sendiri, emosi. Kadang sambat. Kalau jarak kita biasanya dengar sambat gitu ya. Iya. Sambat, kemudian kita pelarian kemana, makan, terus akhirnya ada yang healing. Itu versi pendewasaan. Tapi aku yakin dengan ketika kalian menyelesaikan masalah itu akan menjadi lebih baik daripada kalian lari dari tanggung jawab itu. Itu soal proses ya. Dan sekarang jujur aja deh, aku sekarang 22 tahun ini berarti ya, masih 21 sih, belum 22. Dan sekarang aku belajar bahwasanya setiap pengambilan keputusan yang aku lakukan nggak semuanya benar, ada fase salahnya. Nah, dari fase salah ini atau kesalahan atau kegagalan ini itu menjadikan bahwasanya aku lebih lebih baik lagi, lebih dewasa lagi. Tentunya juga dapat cerita dari orang lain, kemudian juga dapat motivasi, mentor, dan banyak orang yang mendukung tentang diri kita. Itu menjadikan kita lebih besar, bukan besar kepala ya, menjadikan kita lebih lapang dada, lebih ikhlas. Karena ketika kita punya insan atau pola pikir yang cerdas, ketika kita penyampaiannya bagus, public speakingnya bagus, tapi dari hati kita nggak bisa menerima itu atau istilahnya ikhlas, ya kita nggak bisa melaksanakan dalam kehidupan. Karena nilai paling besar itu adalah nilai yang datang dari kehidupan itu sendiri. Karena kamu yang menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi support system yang paling penting itu diri sendiri. Diri sendiri, jangan sampai lupa. Nah, ngomongin soal gelar nih Mas. Oke. Kan satu tuh Masya Allah keren banget teman-teman, role model bagi Wah, terbang nih aku. Ngomongin soal gelar gitu Mas satu pernah nggak sih merasa terbebani dengan adanya gelar duta kampus, duta genre, itu tuh Mas satu merasa terbebani nggak sih? Kan nggak jaga image nih, jaga wibawa di depan banyak orang gitu. Pernah nggak sih Mas satu tuh merasa terbebani dengan itu? Oke. Terbebani nggak terbebani ya? Berat banget sih. Berat banget sih. Mau jatuh nih. Sampai kalau jalan gini. Berat sih, berat. Kalau bicara soal tanggung jawab, setiap orang punya tanggung jawab tuh. Mereka kadang dalam kegiatan sehari-hari belajar juga tanggung jawab kan. Ini sekarang di duta gini, contohnya duta genre, duta kampus, ya tanggung jawab berat. Tapi mau gimana lagi? Kalau kita nggak bisa menyelesaikan itu, justru kita seakan-akan menghilangkan kesempatan itu sendiri. Berat. Tapi enjoy, kalau enjoy, insya Allah akan lebih enak kok. Dan aku menggunakan pola pikir, istilahnya mindset, bahwasanya setiap melakukan apapun, kalau kita senang, kalau kita enjoy, ya bakal baik-baik aja, bakal terasa lebih mudah. Dibandingkan kalau kita berpacu, istilahnya, atau bentrok dengan emosional kita sendiri, ngeluh terus, capek terus, cut, pasti bakalan berhenti karena ngerasa capek dan ngerasa seakan-akan kita yang paling capek di antara mereka. Padahalnya mereka itu juga capek, setiap orang juga capek. Karena di genre kan bukan hanya aku sendiri, karena aku juga ada tim, ada forum, ada peak, semua terlibatkan di situ. Nah, capek ya capek, beban berat ya berat, tapi itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu menjadikan kita lebih dewasa. Gitu. Nah, ngomongin soal kesibukan nih, kalau misalnya lihat-lihat di Instagramnya Mas Satu itu, kan follow Mas Satu tahu. Udah tak follow back belum? Belum. Waduh, nanti tak follow back. Oke. Ngomongin soal kesibukan nih, lihat tuh kayak sibuk banget, udah jadi duta kampus, duta genre gitu kan. Apalagi Mas Satu ada kesibukan kuliah juga kan. Nah, itu tuh cara membagi waktunya tuh gimana sih antara Mas Satu belajar dan tugas-tugas di duta genre? Oke. Sibuk ya. Sebenarnya aku tuh pura-pura sibuk loh gitu. Sebenarnya orangnya tidur. Pura-pura sibuk aja. Sebenarnya kalau bicara soal sibuk, ya nggak sibuk banget sih. Cuman lebih ke ada kegiatan, ada perkuliahan, ada terkait dengan tanggung jawab yang lain di rumah atau di teman-teman dan lain sebagainya ada. Cuman
Ya, itu menjadi istilahnya keseharian kita. Bagaimana cara kita mengelola itu semua? Ya, manajemen waktu. Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Nggak hanya fokus 1, 2, 3, dan sebagainya. Harus punya timeline atau time schedule yang jelas. Kalau sekarang di fase kuliah, alhamdulillah. Sekarang aku didukung banget sama dari Bu Rektor, ada juga dari Bu Dekan, Pak Kaprodi, dan jajarannya ada di UMPP, mendukung banget kegiatan aku. Jadi semester ini aku full dikonversi buat kampus Merdeka, istilahnya dikonversi dalam bentuk magang independen. Tapi magangnya ini bentuk kegiatan. Nah di sini sebenarnya lebih tepatnya ini sih ya, bersyukur lagi bersyukur karena tadi ada hubungan orang-orang sekitar itu mendukung kita, bahwasanya energi positif yang mereka berikan menjadikan saya itu merasa kuat berdiri kaki sendiri dengan fondasi yang cukup ringkih seperti ini. Itu cukup kuat karena ya support dari mereka. Nah tadi untungnya di bagian universitas atau di kampus disupport banget, di bidang yang lain juga disupport. Ya kata kuncinya adalah pembagian waktu sih, manajemen. Bagaimana kamu harus fokus tapi kamu tanpa meninggalkan hal yang lain. Bisa diposisikan, ada bisa posisi 70-30. Kalau sekarang mungkin bisa menjalankan kampusnya juga, berarti aku harus berpikir kalau mau fokus di duta genre, ya berarti 70-nya duta genre, 30-nya kampus. Tapi ada resiko. Versi sekarang nggak seimbang sih, lebih tepatnya sama-sama jalan aja dan fokusnya aku di duta genre. Tapi kalau versi teman-teman bisa banget diseimbangkan. Soal gajinya berarti UMR ya kalau gitu, bisa juga lebih. Semakin tentang perundungan ya. Bullying ya? Iya. Tanggapan Mas Fatu sebagai duta genre itu gimana tentang perundungan? Oke, lagi beraktivitas tanpa takut si korban ini membuli dia lagi. Dan dengan ada rasa menguatkan pada mereka, ini jadi satu poin penting.